Kan kita melihat walaupun dia belum ditetapkan sebagai calon, namun yang masuk dalam bursa calon kada dari beberapa wilayah, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan beberapa wilayah lainnya, itu banyak sosok perempuan, bahkan politisi-politisi perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif diinformasikan maju di Pilkada 2024. Nah, sebagai Ketua KPPI, Bu, seperti apa kita melihat ini? Saya sebagai yang saat ini sedang mendapatkan amanah sebagai Ketua KPPI, tentunya berkaitan dengan visi dan misi dari KPPI ini sangat sejalan ya, untuk terus memperjuangkan proses pemberdayaan perempuan baik di bidang politik khususnya. Ini akan terus kita support, dan kita juga merasa bahagia, merasa berbangga karena di periode ini banyak kader-kader perempuan partai politik yang sudah memang terjun selama ini di dunia politik, mulai tergerak untuk bersama-sama berjuang juga di tingkat pilkada ya, pada pilkada untuk menjadi kepala daerah. Itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Ini kan menjemput rekomendasi, Bu. Ada nggak upaya-upaya yang dilakukan KPPI untuk mendorong agar perempuan ini mendapat rekom partai? Atau seperti apa langkah-langkah yang akan kita lakukan? Ya, memang selama ini kita belum sampai kepada hal teknis seperti itu ya. Baru fokus kepada legislatif memang selama ini ya. Karena kemarin-kemarin memang kan belum begitu banyak yang terjun untuk berjuang di eksekutif, untuk di pilkada. Nah, jadi sekarang kita masih fokus pada pembekalan bagi perempuan-perempuan yang memang terpilih sebagai anggota legislatif. Dalam waktu dekat pembekalan itu yang dilakukan. Berbicara pilkada, apakah sudah ada rapat internal atau konsolidasi atau seperti apa? Belum. Kalau untuk pilkada, tapi secara tidak langsung lah ya, secara tidak langsung kami dari KPPI itu memang dari awal selalu mensupport perempuan-perempuan politik yang memang punya kans dan punya peluang, punya kemampuan untuk terjun menjadi kepala daerah. Jadi supportnya itu mungkin ayo dong maju gitu, ayo berani gitu, paling gitu ya. Belum sampai kepada harus melakukan pendampingan sampai dengan rekom turun dari partai politik, belum sampai ke situ. Ya, baru sebatas motivasi dan dorongan. Ke depan apakah ada rencana KPPI untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perempuan yang bakal maju di pilkada? Ya, ada. Itu masuk dalam salah satu program kami ya. Tapi memang kita lihat lagi ya perkembangan ke depan, karena kan ini belum positif juga kan. Masih dalam proses, kita lihat ya, masih bakal calon. Nanti mungkin akan lebih fix ketika sudah mendaftar ke KPU. Jadi berapa kandidat-kandidat yang perempuan yang maju di kota kabupaten itu kita akan ketemu. Kita ada berapa posko sih, Bu, di 15 kabupaten kota selain di di provinsi? KPPI? Ya. Ada di 15 kota kabupaten. Semua sudah ada posko. Sudah ada. Artinya tinggal ketika memang ada perempuan yang direkom partai, kita tinggal bergerak di kabupaten masing-masing juga. Iya. Mbak, ini kan kita tahu bahwa KPPI ini anggotanya lintas parpol. Sementara pertandingan ini kan pertandingan antar parpol juga, artinya untuk merekatkan persatuan dan kesatuan antara kader di KPPI sendiri di dalam atau di tengah-tengah persaingan itu sendiri, apalagi pasca pileg kemarin banyak yang bersaing nih sesama kader atau sesama anggota KPPI. Seperti apa, Mbak? Ya, jadi kalau kita lihat kan memang KPPI itu lebih kepada kebersamaan untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan ya. Nah, lintas partai politik, jadi betul kita memang tidak untuk saling menjatuhkan gitu dalam proses perjuangan itu ya. Jadi selagi itu ya kita sama-sama mensupport gitu. Walaupun kita saling menghargai, pasti akan berbeda kan. Sama dengan pilihan pilkada nih, terutama pilkada lebih kelihatan lagi nanti ya. Partai kita mendukung siapa, tapi kemudian ada calon perempuan yang memang dia maju, mungkin bisa jadi bertentangan, berseberangan dengan kebijakan partai kita kan.
Tapi ini sisi perempuannya itulah gitu ya. Walaupun kita juga tidak bisa menafikan pilihan-pilihan secara pribadi nanti kerahasiaan itu ya. Kerahasiaan dari masing-masing ininya gitu. Siap, Mbak.